Orang yang mengenal dirinya itu tidak bisa diganggu sama dunia luar. Mental health itu karena dirinya tidak disiplin terhadap akalnya dan eksistensinya. Dia Ini terkait tadi Mas. Tadi sempat disinggung di awal. Ini jadi bagaimana kita memandangnya kan? Di satu sisi tadi ada pernyataan bahwa ketika kita semakin cemas itu kita perlu bergembira karena berarti kecerdasan kita bekerja mengantisipasi segala hal. tapi nggak cukup cerdas untuk bisa mengatasi cemasnya. Oke, tapi paling tidak sudah cerdas, bisa mengantisipasi. Paling nggak ada aktivitas otak sehingga keluar cemas. Betul. Tapi kalau nggak, memang ada orang yang sengaja pengen cemas. Ya. Kan pengennya enggak tuh. Pakai otaknya untuk mengatasi kecemasan kan gitu. Di sisi lain ada kenyataan bahwa orang yang bahagia itu salah satu faktornya kalau dia mudah melupakan sesuatu. Bisa, itu jadi faktor, salah satu faktor ya. Nah, Indonesia ini kan, ya ini saya mau menarik ke lebih lanjut. Indonesia ini kan secara budayanya ya yang kejadian nanti ya nantilah gitu kan. Tidak mau berpikir rumit-rumit gitu. Itu di satu sisi kalau kita pakai perspektif tadi kan, kemampuan kita untuk merasa bahagia itu menjadi lebih besar karena tidak mengkhawatirkan banyak hal. Oke. Tapi di sisi lain, kemampuan kita untuk melakukan analisa, melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang akan kemungkinan terjadi, itu juga minim. Ya, paham. Pertama saya akan merespon gini, itu bukan satu-satunya cara untuk bahagia. Oke. Dan nomor dua, itu generalisasi yang berbahaya. Karena tidak mungkin dalam satu society semuanya punya karakteristik yang sama. Betul. Pasti ada yang punya penderitaan, hidupnya pengen tahu masa depan terus, ada. Yeah. Ada yang punya penderitaannya justru melihat masa depan, aku mau bahagia sekarang. It's okay. Dan menurut pemahaman saya dari belajar sejarah, kapasitas balance dari orang-orang yang berbeda itu selalu sama dalam society di waktu yang berbeda. Mau kecil mau gede balance-nya sama. Artinya gini, memang tidak semua orang punya hak jadi pemimpin. Yeah. Bisa jadi bukan punya hak. Mungkin semua orang punya hak. Tapi tidak semua orang akan bisa menjadi pemimpin yang baik dan efektif. Misalnya gitu. Kenapa? Karena butuh requirement-nya ya. Trait tersendiri. Ya, trait-nya. Traitnya tersendiri nih. Kenapa dulu ngomongnya dipilih sama Tuhan? Ngomong pemimpin itu kena pulung dan seterusnya. Itu sebenarnya salah satunya adalah pengumpamaan bahwa trait pemimpin itu ada faktor besar karena DNA juga, bukan turunan siapa. Betul. Tapi kebiasaan dia untuk berpikir. Kalau coba baca itulah, bukan cah psikologi, cah bisnis manajemen, baca si Jack Elliot. Itu dia memetakan bahwa ada orang yang memang hanya bisa pegang stres itu harian. Ya. Ya pekerjaan dia pas dengan itu, satpam, tukang bersih-bersih. Kalau dia pulang bawa PR stres, apakah dia tidak bahagia? Bahagia, karena dia pada tempat yang tepat. Oke. Tapi kalau orang kapasitasnya bisa ngelihat stres 5 tahun ke depan, disuruh di kerja situ, harian, stres. Yeah. Kenapa? Karena dia tidak ada yang bisa dipikir tiap hari ini. Artinya kebahagiaan bukan pada faktor itu, tapi bagaimana kapasitas bawaan dia secara natural itu sesuai dengan peran yang dia lakukan di dunia. Nah, sistem yang kita bikin bangsa negara dan seterusnya, menurut saya seharusnya itu membuat sistem di mana modal dasar ini tepatnya jadi tempat yang tepat ketika menjadi sinkronkan dengan penataan society. Indonesia kisruh kayak gini karena memang tidak pernah tepat. Gue berani ngomong aku, gak pernah tepat sama sekali. Contoh paling sederhana konsep yang disebut tepat itu disebut sebagai meritokrasi. Sesuai dengan skillnya naik berdasarkan kapasitasnya, kemampuannya. Meritokrasi itu salah satu usaha untuk menempatkan. Karena kalau dia terlalu stres, pasti nggak mau naik juga. Udahlah, aku di sini aja. Betul. Mikirnya terlalu panjang gitu. Karena bahaya juga, Mas. Orang terlalu pinter taruh di bawah itu bahaya. Energi dan otaknya lebih-lebih. Di bawah dia bikin kisruh pasti. Ya. Bikin perkumpulan, bikin gosip, bikin segala macam. Jadi taruh orang. Bikin permuakatan jahat. Ya bisa jadi. Makanya taruh orang itu tepat di tempat yang dia cukup stres. Ya. Tapi tidak terlalu stres untuk kehilangan fun. Ya. Di korporasi itu kan dulu juga ada semacam kategorisasi seperti itu, Mas. Jadi kalau kita rekrut orang overqualified, kita nggak rekrut kan,
Karena kita tahu dia akan stres menyesali dirinya, kapasitas gua nih nggak digunakan semuanya gitu. Dia karena menurut saya karena kalau tahu problem itu berarti boleh dong perusahaan itu di strukturnya diubah sedemikian rupa. Iya. Ini podcast saya yang pertama kan bahas soal itu generation gap antara Gen Z sama generasi sebelumnya. Kok dianggap strawberry apa dan seterusnya. Saya nggak semudah itu problemnya karena setiap zaman melahirkan trait manusia juga punya karakteristik tertentu. Kalau perusahaan negara itu kan buatan akal yang kita bisa boleh dan bisa ubah kapan saja. Jangan dipotong terus saya mau ngubahin KRI ya. Tapi tahu maksud saya ya. Intinya bahwa ini ciptaan akal, ini bebas ini. Ciptaan akal ini kita dulu punya Majapahit, punya Blambangan, punya Kediri, kemudian Indonesia. It's okay kok. Kita hidup semua kok. Tapi kalau ciptaan Tuhan kan kita nggak bisa buat. Kita cuma bisa memanfaatkan maksimal apa yang diberikan kan gitu. Jadi kalau Gen Z kayak gini, perusahaannya dirubah dong. Mekanisme di dalamnya diubah yang untuk mengakomodasi generasi baru ini kan. Ada beberapa kelompok yang menyalahkan strawberry generation tadi kan, bahwa generasi sekarang lemah begini kan, tidak tahan banting. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang jangan samakan generasi sekarang generasi yang sebelumnya karena kita juga ciptaan zaman kan. Ya betul. Jadi kalau mereka yang membela Gen Z, yang membela Gen Z ini, dia akan menyatakan jangan salahkan Gen Z-nya, kamu sudah mengelola Gen Z sesuai dengan trait mereka atau belum? Iya, gitu kan? Ada pertanyaan sederhana kok. Kita yang dulu tahan banting, yang sekarang nggak tahan banting. Pertanyaannya, kita ngomong yang fundamental lagi. Tahan banting itu artinya kamu dibanting-banting dan tahan. Tapi diam aja. Oke. Artinya, apakah ada orang di dunia ini yang mau dibanting? Oh, nggak ada yang mau. Tapi kenapa dia tahan? Karena nggak punya choice. Ya. Atau nggak bisa milih choice. Ya. Lihat anak muda sekarang, itu bukan nggak tahan banting. Dari hidupnya, dari bayi, itu terbiasa punya unlimited choice. Ya. Milih lagu gini, milih video gini, nonton kapan. Generasi tua, dengerin lagu aja, telepon, radio, penyiar. Dan pekerjaan, dipukulin sama bosnya. Tahan banting, enggak, itu dia nggak punya choice, nggak berani implementasi choice-nya. Karena dia memang tidak terlatih, limited choice-nya di zaman itu. Di zaman ini, Gen Z itu dari bayi, choice-nya udah unlimited. Jadi dia ditekan sedikit, ogah aku pindah aja, ngapain. Dia terbiasa implementasi choice. Jadi cara megangnya bukan dengan gitu. Dan secara nature, seharusnya dia lebih manusiawi mas ya. Maksudnya semua manusia kan menghindari penderitaan, memilih yang nikmat. Tapi ada pitfall-nya juga. Terlalu banyak choice, itu akan jadi yang disebut sebagai choice paralysis. Ya. Orang terlalu banyak paralyzed by analysis. Paralyzed by choice. By choice. Manusia itu optimalnya hanya diberi 5-9 choice. Kalau udah sampai 20 choice, pilihannya random biasanya. Ya. Malah kontraproduktif ya. Prasmanan makanannya 50, sini aja lah kan gitu. Kalau dikasih 1, gua ada pilihan ini kan gitu. Tapi kalau 9, oke, enaknya yang mana? Dia bisa milih. Artinya choice bisa diimplementasikan secara maksimal itu ketika choice-nya segitu. Sehingga sekarang bahkan pilihan choice-nya itu disediakan oleh algoritma. Slide, nggak suka slide, algoritmanya nangkep nih, kok di sini lama nih, jadi tak kasih choice yang ini lagi. Saking generasi ini sangat senang mengimplementasi choice, tanpa sadar bahwa dia harus melimit choice itu problem selanjutnya. Ini pitfall-nya itu. Ini mental health ini tadi, itu juga ada hubungannya sama itu, karena dia tidak bisa melimit choice. Kenapa saya bisa ngomong, loh limitasi kok bagus? Tak kasih proof ya. Ini correlation proof, bukan scientific proof, correlation proof. Agama itu sudah berjalan ribuan tahun dari sejak dulu ada namanya agama. Agama itu apa sih? Itu sebuah bisa dikatakan kumpulan story atau picture atau sebuah mekanisme yang works in many society dan ditangkap oleh sebuah sistem, diimplementasi dalam sebuah sistem. Katakanlah itu kemudian agama seperti itu. Lihat dalam agama, banyaknya implementasi limited choice. Puasa Ramadan itu melimit choice. Kawin melimit choice. Sholat
Melimit choice, kenapa kamu diwajibkan? Agar kamu tidak punya pilihan sebebas-bebasnya. Karena itu useful. Karena ketika kamu energimu tidak habis untuk Memilih, betul. Energimu bisa digunakan untuk menilai dirimu dan menganalisis pilihanmu kemarin. Untuk hal-hal yang lebih prioritas dan mendasar ya. Untuk mengenali diri. That's all. Ini belum keluar lagi. Ini perlu ke dalam dulu. Karena untuk mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Tuhannya maka mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Ini banyak yang membantah ya maksudnya. Karena ini keluar dari Ibnu Arabi kalau nggak salah. Dianggap bukan narasi formal dari Islam. Tapi menurut saya ini punya merit luar biasa. Punya value. Orang yang mengenal dirinya itu tidak bisa diganggu sama dunia luar. Mental health itu karena dirinya tidak disiplin terhadap akalnya dan eksistensinya. Dia eksistensinya disupport oleh external being. Contoh, posting like-nya sedikit stres. Kenapa? Karena eksistensinya disupport sama acknowledge dari orang lain. Dia harus melimit nih, harus understand dirinya. Aku adalah aku. Rootnya yang buat Tuhan, aku choose untuk melakukan ini dan menjadi ini. I don't care. Ini apa siapapun juga. Satu titik ekstrim itu kadang perlu agar untuk memastikan bahwa eksistensimu itu tidak disokong oleh artificial things. Ya. Yang begitu hal itu nggak ada, yang begitu hal itu kita nggak ada, eksis kita nggak ada juga. Lagi. Itu banyak sumber utama dari mental health itu. Kan salah satu yang menurut saya agak banyak sumbernya dari masalah eksistensial itu, sadar nggak sadar ya. Karena kalau orang contohlah ada orang bertapa di tengah hutan sendirian 3 tahun nggak stres juga. Iya. Ada juga yang di tengah keramaian nggak stres juga. Artinya bukan eksternal faktor, itu internal faktor. Kalau kamu dikatain orang kemudian marah, gampangnya gitu ya. Kamu menyerahkan state dirimu pada external being nih. Kok mudah sih kamu dikontrol sama orang lain? Emang dia yang bikin kamu? Emang dia yang kontrol kamu? Back to basic, yang bikin kamu Tuhan, yang punya kontrol terhadap dirimu adalah dirimu. Balik lagi, mental health ini tadi menurut saya mengingatkan kita untuk kita lebih disiplin terhadap eksistensi. Kita punya akal, kita punya wadak, kita tahu mana eksternal, kita mau mana internal. Ketika kita disiplin, kita lebih bisa memanage kapan mau stres, kapan enggak. Karena kadang-kadang stres itu penting. Ya. Karena hanya dalam keadaan stres kamu mencari hikmah, kan gitu. Betul. Kalau lagi seneng nggak mencari hikmah itu pasti. Kalimat mencari hikmah itu lagi stres itu keluarnya. Nah itu